Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membawakan materi terkait tentang forecasting ataupun proyeksi eh, penjualan, kemudian proyeksi biaya produksi dan lain-lain. Jadi ketika kita memiliki usaha dan baik itu usahanya baru berdiri maupun kita punya rencana untuk mengembangkan usaha, maka salah satu yang kita buat ketika kita menyusun proposal bisnis adalah membuat proyeksi terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Karena nanti dari proyeksi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan analisis kelayakan usaha yang dapat dijadikan keputusan pengambilan keputusan investasi. Saya akan memberikan contoh kasus ya untuk mempermudah pemahaman ya. Nah, di sini kasusnya adalah sebuah perusahaan furniture ya, CV Maju Bersama namanya. Nah, perusahaan ini mendapatkan proyek untuk membuat satu set meja kursi belajar. Nah, kontrak yang akan dilakukan adalah selama 3 tahun hingga tahun 2025. Tahun dasar nanti adalah tahun 2022. Nah, pertama-tama kita akan membuat proyeksi penjualan. Nah, data yang dimiliki di sini adalah kita punya permintaan dalam tahun 2022 dengan jumlah sebagai berikut. Jadi Januari jumlah permintaannya 220 unit, Februari 260 unit, Maret 240 unit, April 256 unit, Mei 258 unit, Juni 280 unit, Juli 276 unit, dan Agustus 290 unit. Nah, jadi untuk menyusun proyeksi penjualan ya kita akan mengacu dari permintaan dulu yang ada di pasar ya. Lantas langkah berikutnya adalah kita nanti proyeksikan berapa sih kapasitas produksi yang dimiliki. Jadi berdasarkan itu maka perusahaan akan melakukan produksi. Baik ya, berdasarkan ini kita pindahkan semua ke dalam kertas kerja kita. Jadi saya sudah buat ini di sini ya daftar permintaan untuk tahun 2022 hingga bulan Agustus 290 hingga bulan Agustus ya. Jadi datanya ini saya pindahkan tadi dari soal tadi ya dari 220 unit di Januari, Februari 260 unit hingga di bulan Agustus 290 unit. Nah, kita akan lakukan peramalan untuk permintaan di mana di sini kita buat sampai dengan akhir tahun di tahun 2022 yaitu bulan Desember. Nah, sebagaimana kita ketahui salah satu metode yang kita gunakan adalah menggunakan metode trend ya. Di mana kalau jumlah datanya itu genap seperti ini kan berarti dari Januari ke Agustus ini ada 8 bulan. Nah, kita nanti akan menghitung titik tengahnya. Nah, di mana titik tengahnya ini antara bulan April dan Mei. Ya. Nah, di bulan April ini karena ini angkanya atau periodenya genap, maka kita mulai dengan -1. Ya. Nah, kemudian ke belakangnya, ke atasnya, berarti ganjil ya, lompat atau bilangan ganjil atau lompat 1. Ini berarti 3, ini 5, dan ini adalah 7. Nah, di bulan Mei-nya, ya berarti batas nih, batas dari bilangan ganjilnya ini kita buat bilangan yang positif ya. Di sini batas yang ganjil negatif, kita buat yang positifnya. Sama bilangan ganjil juga. Ini 1, ini 3, ini 5, dan ini 7. Oke. Nah, angka ini
yang nanti akan kita buat untuk menghitung proyeksi di bulan-bulan selanjutnya, yaitu September hingga Desember. Jadi saya pindahkan aja ini ya, biar lebih mempermudah. Nah, kita akan menghitung berapa proyeksi permintaan untuk periode di bulan September. Nah, kita akan menggunakan formula yang ada di dalam Excel ya untuk mempermudahnya. Jadi kita bisa sih hitung satu persatu, tapi karena di Excel itu ada tools yang bisa kita gunakan, yaitu formula di sini ya, maka kita menggunakan alat bantu formula tersebut. Nah, formulanya adalah forecast. Forecast itu biasanya ada di sini, di fungsi statistik. Dia masuk ke dalam fungsi statistik. Kebetulan karena software saya ini tidak memiliki yang betul-betul forecast ya, karena untuk yang forecast itu hanya untuk seri 2013 ke bawah ya. Jadi di sini saya nggak ada, jadi saya mengikutnya secara manual. Tapi kalau yang punya Microsoft-nya itu 2013 ke bawah, silahkan cari di tools statistik ya. Formulanya adalah forecast. Nah, di sini saya ketik. Nah, sebelumnya ini saya terusin dulu ya. Karena untuk September berarti nanti kita terusin berapa? Ini 9, kemudian ini 11 ya. Ini 13 dan terakhir adalah 15. Nah, kalau sudah terisi semua periodenya, nah, kita mulai menggunakan formula forecast yang saya ketik secara manual ya. Nah, kemudian ini kita kurung ya. Nah, kita sorot ke yang mau kita forecast itu yang mana. Nah, dalam hal ini berarti adalah periode yang ke-9. Ya. Nah, kemudian kita masukkan jumlah permintaan yang mau kita forecast. Berarti ini dari dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Nah, kemudian periodenya ya, P-nya ini juga sama. Jangan lupa dikasih tutup kurung. Nah, di sini ya. Nah, jadi kita peroleh untuk bulan September permintaannya adalah 297,07. Nah, di bulan Oktober caranya juga sama ya. Ini kita sorot kita tulis dulu formulanya. Forecast ya. Kemudian kita sorot di periode yang kita mau cari. Kemudian kita masukkan juga permintaan sampai dengan yang terakhir. Nah, berarti ini kita pakai sampai dengan bulan September ya. Nah, kemudian kita masukkan periodenya sampai dengan bulan September. Nah, kurung lagi. Nah, ini kita lakukan sampai dengan bulan Desember ya. Nah, terakhir ini 15 periodenya. Kemudian masukkan jumlah permintaan sampai dengan terakhir ya, September. Kemudian masukkan, jangan lupa tutup kurung. Nah, sekarang kita sudah punya proyeksi untuk untuk tahun 2022 hingga bulan Desember. Nah, nanti proyeksi ini akan kita gunakan
untuk menghitung atau memproyeksikan berapa kapasitas produksi. Jadi berdasarkan kapasitas produksi itu kita bisa nanti menghitung berapa jumlah yang akan diproduksi. Nah, saya kembali ke soal ya, karena saya harus lihat beberapa asumsi yang kita akan gunakan. Nah, di sini disebutkan bahwa berdasarkan data dari instansi terkait, market share perusahaan atas pasar furniture adalah sebesar 25%. Jadi pangsa pasarnya si perusahaan ini tuh 25% dari keseluruhan pasar ya, di mana di situ ada pemain-pemain lain atau penjual-penjual lain di dalam satu kota di mana si perusahaan ini berlokasi. Kalau kita mau lebih luas lagi bisa nggak? Bisa. Tapi yang dilakukan adalah ya kita harus asumsinya yang lebih luas lagi pasarnya. Nah, bisa nggak menghitung sendiri? Bisa, tapi untuk mempermudah mungkin kita bisa mencari data kepada instansi terkait yang memang mereka selalu melakukan update ya terhadap data-data statistik ekonomi di dalam suatu daerah. Nah, kemudian kita lakukan analisis tren ya untuk menghitung berapa sih kapasitas produksi dan kebutuhan untuk produksinya. Tentunya dihitung dulu nanti pangsa pasar dari setiap periodenya. Nah, di sini diinformasikan juga bahwa perusahaan saat ini memiliki 2 mesin produksi dengan kapasitas masing-masing 40 unit yang diproduksi. Oke, nah saya kembali ke kertas kerja kita. Nah, ini kertas kerja kita ya. Oke, kita masuk ke sheet kapasitas. Ya, saya buat sheet kapasitas ini, saya buat tabel ya. Nah, ini adalah tabel untuk proyeksi 3 tahun mendatang dalam jangka waktu kontrak. Jadi kan tadi awal tahun dasar kontraknya 2022, nah 3 tahun berikutnya adalah 2023, 2024, dan 2025. Nah, di sini saya tulis untuk market share-nya adalah sebesar 25%. Nah, kenapa kita harus membuat proyeksinya dulu? Karena nanti berdasarkan proyeksi ini kita bisa menentukan pangsa pasar dari produk di mana kita berada, ya di mana pasar kita berada, dan kita bisa menghitung berapa jumlah yang nanti harus kita produksi. Karena kan kita hanya memenuhi yang menjadi pangsa pasar kita, ya. Kalau sebetulnya bisa sih, tapi itu bahasannya nanti lain kalau kita mau lebih dari itu. Oke. Nah, jadi di tahun 2022 T-nya itu kan terakhir ada 15. Berarti tinggal keterusin Januari itu 2017, nah, kemudian Februari itu berarti 19 ya. Maret itu berarti 21, April 23, kemudian Mei 25, Juni 27, Juli 29 ya, dan seterusnya. Karena 31 berarti ini 33, ini 35, ini 37, ini 39. Jadi nanti kita hitung nih sampai secara keseluruhannya ya. Nah, selanjutnya kita buat proyeksi sama seperti tadi. Ya, jadi kita menggunakan formula forecast tadi ya. Nah, cuman periodenya berarti ya kita menggunakan periode di sini karena bulan Januari ya berarti dia periodenya adalah yang berada di sel C5 atau berarti 17 ya, ini 17. Nah, kemudian
untuk apa? Selanjutnya, nah ini kita ambil dari pasar sini, proyeksi jumlah permintaan yang ada sebelumnya. Nah, ini kita ambil dari yang jumlah yang ini. Ya, dari proyeksi awal ya, sini nih. Berarti dari sel C4 sampai dengan C11 ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, begitu juga dengan T-nya kita ambil di D4 hingga D11. Sehingga kita peroleh angkanya adalah untuk tahun 2023 di bulan Januari itu proyeksi permintaannya 330. Nah, untuk yang bulan Februari, karena nanti kita rumusnya sama kecuali selnya kita cuma pakai yang ini aja nih untuk yang waktunya yang berbeda ya, maka ini kita absolutkan. Ya, jadi di C, untuk C4 nanti yang ada di pasar ini ya, nah, ini nanti di sini selnya ya, itu nanti kita absolutkan, kita kasih tanda dolar di sini ya. Semoga kelihatan nih di antara huruf-hurufnya ya, masih di situ. Nah, sehingga nanti kalau kita mau pindahin, kita copy, kita bisa tanpa berubah-berubah angka-angkanya yang di dalam sel-sel lainnya. Seperti ini nih. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita cek, yang berubah hanya periodenya aja, sementara yang lainnya tidak mengalami perubahan. Ya. Nah, ini kita ulangi sampai dengan tahun yang ke-2024 dan tahun yang ke-2025. Ya. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita hitung semua ya, nah, kita peroleh angka segini, seperti ini. Nah, kita lakukan adalah kita hitung market share-nya. Nah, bagaimana cara menghitung market share-nya? Nah, berarti untuk setiap periode ini, ya, jadi misalnya Januari 2023, kita kalikan dengan market share-nya. Seperti ini ya, dikalikan dengan ini market share-nya. Ya. Nah, demikian ya. Dan ini kita copy sampai ke sini. Bentar ya. Ini berarti ini harus diabsolutkan. Nah, ini berarti kita di K3 lagi ya. Ada di K2. Gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini kita bisa copy ke bawah. Oh, ini belum ya. Kita copy ke bawah. Nah, ya. Jadi kita dapatkan untuk sampai dengan bulan Desember tahun 2023, nah, kita bisa jumlahkan di sini. Kita totalkan. Sekarang kita hitung lagi untuk tahun 2024. Nah, tinggal kita copy aja sih, salah satu sel ya. Nah, kita ini berarti pandai ya, tapi ini harus sorry. Ini gitu ya. Kita copy.
Ini juga sama, satu aja. Ini kita ganti ininya jadi K. Ya, ini kita copy ke bawah juga. Kemudian kita jumlahkan di sini. Nah, jadi kita peroleh di sini ya, untuk tahun 2023 total permintaannya adalah 1.126, untuk tahun 2024 itu 1.423, dan tahun 2025 itu adalah 1.719. Ya. Nah, selanjutnya kita mau hitung nih, berapa sih produksi maksimumnya dan berapa kapasitas mesinnya. Oke, untuk menghitung berapa produksi maksimumnya, saya share lagi ya atas kerjanya. Ini setelah kita peroleh semua ya. Nah, ini kita pakai formula aja untuk tahu berapa sih produksi maksimumnya. Nah, formulanya yang mana sih ya? Kita bisa cari di formula matematika. Statistik juga ya. Statistik ini ada formula maksimum. Nah, nih kayak gini. Ya. Kita bisa taruh di sini formula maksimumnya. Nah, ini kita tinggal masukkan angkanya dari mana sampai dengan yang mana yang mau kita cari keseluruhannya. Nah, karena kita ini ya, karena kita mau cari ke semua ini dari ini nih, dari sini ke sini gitu ya. Mana yang paling maksimumnya ya, jadi kita cari keseluruhannya. Ini dari ini kita sorot aja ya. Teks ini. Sehingga kita temukan. Nah, nih. Maksimumnya adalah di 154,59. Nah, jumlah mesinnya tadi ada berapa? Ya, jumlah mesinnya tadi ada 2, dengan kapasitas maksimumnya berapa? 40, ya. Sehingga kita bisa dapatkan kapasitas maksimum produksinya itu sama dengan 40 dikali dengan jumlah mesinnya. Nah, ini produksi maksimum dengan kapasitas maksimum yang kita peroleh. Ya, berarti kalau kayak gini bisa nggak? Ya berarti kan nggak bisa ya. Ini harus kita lihat nih kapasitas mesinnya, berarti harus kita tingkatkan lagi ya. Baik, baik ya. Jadi kapasitas maksimumnya di sini kita lihat ya. Apa sih kapasitas maksimumnya? Oh, ternyata kapasitas maksimum dari masing-masing mesin itu adalah 100 unit ya. Oke. Kita kembali ke kertas kerja. Nah, sini ya, jadi ini kita naikin. Ya, jadi nggak 40 lagi, kita naikin jadi 100 ya, supaya cukup. Nah, sehingga di sini kapasitas maksimumnya 200, tapi kebutuhan produksinya adalah 154,59. Nah, dari sini kita sudah bisa nanti menghitung biaya produksi berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah produksi yang mau diproduksi kan? Betul ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke proyeksi untuk biaya-biaya operasional ya. Di mana biaya operasional nanti ada gaji, kemudian ada biaya produksi di samping adanya investasi aset ya. Oke. Kita lihat di soalnya. Nah, ini kita lihat di soalnya ya. Di sini diketahui upah tenaga kerja langsung diasumsikan sebesar 45.000 per hari. Jumlah hari kerja dalam 1 tahun diasumsikan sebanyak 288 hari. Upah dianggarkan naik setiap tahun, kenaikannya itu 10% per tahun.
Terus jumlah tenaga kerja langsung yang diberi upah sebanyak 10 orang tenaga kerja. Nah, selain upah ada gaji. Ini termasuk biaya tidak langsung ya. Nah, gaji itu diberikan pada direktur, manajer, kabak produksi, kabak marketing, kabak admin, kabak keuangan, dan para stafnya. Nah, ini ada masing-masing jumlahnya 1 orang dengan gaji per bulan untuk direktur 4,5 juta, manajer 4 juta, kabak produksi 3,5 ya, dan marketing 3,5 juga, kabak admin 3.250.000, kabak keuangan 3.500.000, kemudian sales masing-masing digaji sebesar 1.900.000. Nah, berdasarkan ini ya, upah dan gaji, kita akan membuat proyeksi untuk biaya upah dalam 3 tahun dengan asumsi adanya kenaikan sebanyak 10% per tahun. Saya ke tas kerjanya. Nah, ini ya. Nah, gaji, jadi di sini gajinya adalah sebesar 45.000 per hari. Nah, dengan jumlah hari itu 288 dan jumlah pekerjanya 10. Berarti tinggal kita kalikan aja. Ini ya, 45.000 dikali jumlah jam kerja dan dikalikan dengan 10 orang. Nah, sehingga kita peroleh angkanya adalah 129.600.000. Nah, untuk tahun berikutnya ya, ini kan katanya ada kenaikan. Nah, kita hitung kenaikannya ya. Nah, kenaikannya itu sebesar 10%. Nah, kalau 10% berarti kan kita bisa cari dengan menggunakan formula. Sini kita masukkan formula ya. Ini formulanya 1 ya, karena ini nanti tambah 10% ya kan, kalau ini kan 0,1 kan, ditambah dengan jumlah upahnya ya, kenaikan upahnya, jadi nanti kan ini kan kenaikan upahnya ini ya 10%. Jadi nanti berarti untuk setiap periodenya ada kenaikan tuh sebesar 10%. Nah, kita masukkan di sini 1 ditambah ini, karena nanti kita pakai datanya ini jadi kita absolutkan. Nah, seperti ini ya, kita absolutkan. Tuh ya. Nah, terus baru kita kalikan dengan jumlah upah tahun sebelumnya, yaitu ini. Nah, sehingga kita peroleh nih, ini jumlah upahnya dari 45.000 karena naik 10% menjadi 49.500. Nah, ini kita hitung juga sama seperti yang tahun 2024 ya. Jadi 1 ditambah 10% dikalikan dengan upah sebelumnya per hari. Jadi semua totalnya menjadi 54.450. Nah, dari sini kita bisa hitung ya, untuk tahun 2024 upah per harinya kan 49.500, kalikan dengan jumlah jam kerja dikalikan dengan orangnya. Terus untuk yang tahun 2025 ya, nah ini juga sama, ini upahnya dikalikan per hari ya, dikalikan dengan jumlah hari, dikalikan dengan jumlah pekerjanya. Nah, upahnya kita peroleh ini, kalau kita mau total juga boleh ya. Nah, selanjutnya ya, kita hitung kenaikan untuk gaji di tahun 2023. Caranya gimana? Sama, caranya sama juga dengan perhitungan yang tadi ya. Nah, cuman di sini kita hitung manual ya. 1 ditambah, nah dia kan 10%. Berarti kita pakai yang ini. Nah, ya. Nah, supaya nggak gerak-gerak, ini kita absolut. Ya, tutup kurungnya. Nah, ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan jumlah gajinya. Ya, jumlah gajinya di sini kan sama dengan ini ya, 4.500.000. Udah. Kita dapat untuk tahun 2023 ini kenaikan gajinya. Ya, nah, ini bisa kita sorot nih. Gitu. Ya.
Kalau tahun 2023 untuk yang manajer ini, ya karena kenaikan gajinya 10% asumsinya. Nah, terus untuk yang tahun 2021 caranya sama, ya sama juga, ya kita hitung ya. Baik, sekarang kita hitung proyeksi biaya gajinya ya. Nah, tadi jadi ada yang kurang ya di sini. Nah, ini kan per bulan. Berarti kalau per tahun kita cari di sini tinggal kita kalikan dengan 12 ya. Jadi ini kan tahun 2020, nih ceritanya kan di tahun 2020-nya ini jumlah gajinya ya. Nah, kita buat proyeksi untuk tahun 2021 sini. Nah, caranya tadi dengan menggunakan satu ditambah. Nah, kita kan mau hitung pakai kenaikan ini nih. Ini kan adanya di F21 ya. Berarti kita absolutkan F-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Tinggal kita masukin ini aja. Soalnya ini apa? Salah merge soalnya ya, jadi manual aja. 10 tambah ini ada di F21 ya. Sama dengan 1 ditambah 10 F solut lagi 21, kemudian dikurung ini ya. Terus kemudian dikalikan dengan ininya. Ini kan tahun setelahnya ya. Nah, kita dapat ini. Ini tinggal kita copy aja nih ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Kita bisa copy sebetulnya. Cuman hati-hati dalam mengkopinya ya. Karena salah lagi. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini untuk mempersingkat nih soalnya. Baik nih ya. Jadi, sekarang kita udah hitung untuk gajinya. Nah, ini kan kita kalikan 12 bulan ya. Nah, ini bentar. Oke. Kayak saya salah ambil soal. Nah, ini ya. Nah, tadi kan udah nih kita kali 12. Nah, ini kita hitung lagi. 1 ditambah 1 tambah. Nah, ini kita pakai F. Kita absolutkan ya. F. Nah, ini 21. Ini soalnya manual. Bentar ya. Coba ya. Nggak mau diklik.
Nah, gitu deh. Oh, 22 ya, bukan 21, saya salah. Ini 22 ya, ini ya. Nah, terus ininya kita kalikan dengan, misalnya, ininya kita kalikan dengan, berarti yang di G. Nah, ini bisa kita sorot nih ke bawah. Gitu. Nah, untuk tahun 2024, kemudian di tahun 2025 ya. Nah, di sini sama caranya kayak tadi, sama dengan 1 ditambah absolut ini F22, dia maunya ini F, F22 ya, maunya manual, dikalikan dengan ini. Gitu. Jadi kita sorot. Terakhir untuk tahun 2025 sama juga. Dalam kurung 1 tambah absolutkan F. Absolut lagi 22 terkurung dikali ini yang di 2024. Nah, tinggal jumlahkan semua. Nah, sehingga nanti kita peroleh untuk upah ya. Di sini ini belum dimasukkan gitu ya, misalnya kita masukkan berapa sih totalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita taruh sini nih. Dijumlahkan. Ini karena di merge sih ya, karena di merge banyak yang di merge nih. Nah, ntar bisa dijumlahin sendiri lah pokoknya ya. Penjumlahannya harusnya bisa sih. Kita coba sini. Dan minta di merge. Nah, gitu ya. Ini totalnya untuk upah. Gitu ya. Baik. Nah, setelah itu ya selanjutnya adalah kita menghitung investasi. Jadi kita lihat soalnya. Ini ya soalnya. Nah, tadi gaji sudah. Nah, kita lihat biaya yang lainnya. Nah, sini adalah investasi. Nah, ini sebelumnya ada untuk produksi dulu ya. Untuk berproduksi, perusahaan menggunakan bahan baku senilai 525.000 per unit dan plastik untuk membungkus produk jadinya seharga 25.000 per unit. Harga bahan baku dan plastik diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun sebesar 10%. Biaya transportasi dan biaya listrik serta telepon masing-masing 5 juta dan 1 juta per tahun. Nah, setiap tahun mengalami biaya tersebut mengalami kenaikan sebesar 10%. Nah, ini data-data untuk aktiva berikut dengan aktiva tetap lainnya ya. Nah, selain itu kita juga punya aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud itu berupa pendirian perusahaan, perizinan, sertifikasi tanah dan bangunan, merek dan hak paten. Nah, ini jumlahnya ya. Nah, sekarang kita coba ke atas kerjanya ya, ini soal kertas share dulu, kita ganti sama kertas kerja. Oke, ya. Nah, kita investasi dulu ya, kita hitung. Ini investasi ya. Nah, jadi tadi ini data-datanya sudah kita pindahkan. Jadi untuk tanah ya harga per meternya 1 juta, kemudian ini dia 200 meter persegi, sehingga nah dia nggak ada usia ekonomis ya kalau tanah ya, jadi nggak disisain, nggak susutkan. Nah, ini dia, jadi tinggal kita hitung aja ya, 200 meter dikalikan 1 juta.
ukurannya ya. Nah, untuk yang lain juga sama ya, seperti kayak bangunan. Nah, ini dia 2.550.000 dikali dengan ini. Ya. Nah, untuk mesin ya kan harganya satunya 12 juta dengan mesinnya sejumlah nih, 2 unit. Nah, sorry. Lama ya dihituin, bentar. Sama dengan ini dikali 2 tahun, 2 unit, sorry. 2 unit ya. Ini juga sama dengan 800.000 dikali ini kali 2 juga ya. Yang ini sama dengan ini kalikan dengan ini berapa tuh? 5 unit. Nah, ini terus semuanya kita cari ya sampai nanti dapatkan keseluruhannya ya. Saya cari dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita hitung. Jadi semuanya ini udah dihitung ya. Nah, terus untuk nilai sisa kalau ini nggak ada, kalau tanah kan tidak didepresiasi, jadi nggak ada nilai sisanya juga. Nah, untuk yang bangunan ya kita bisa cari, berarti ini dikalikan dengan ini 20%. Nah, itu ya. Nanti ke bawahnya kita bisa pakai, nanti kita absolutin aja yang J-nya itu kita absolutkan. Ya. Kita absolutkan. Jadinya C3. Ya. Ini bisa kita sorot ke bawah. Oke, gitu ya. Nah, untuk depresiasinya, ini kan nilai sisanya kan kita udah dapat nih. Nah, depresiasinya kita pakai formula aja ya. Nah, formulanya itu berarti pakai formula financial ya, SLN juga. Nah, kita menggunakan metodenya kan straight line ya. Kita cari di sini SLN. Nah, ini formulanya ini ya. Nah, seperti ini tuh. Nah, kita tentukan cost-nya berarti yang mana ya? Nah, cost-nya mana harganya? Berarti yang ini kan kalau untuk bangunan ya 375 kita masukkan di sini. Nilai sisanya salvage value-nya. Nah, untuk yang di sini kita masukkan angkanya yang ini. Life-nya itu berarti kita masukkan mana tuh? Life-nya ini untuk bangunan 20 tahun. Itu caranya ya. Nah, tinggal kita oke, jadi dia secara otomatis sudah langsung hitung ya. Nah, terus yang ini gimana? Sama caranya juga ya, kita pakai SLN. Nah, kayak gini nih. Cari di financial SLN. Nah, ini. Ada SLN, saya ulangi lagi ya. Nah, untuk cost-nya mana? Untuk yang ini berarti 12 juta. 12 juta. Sorry, 24 juta. Nah, ini 24 juta, salvage-nya, salvage value-nya 4.800.000. Nah, live-nya yang mana? Live-nya ini. 5 tahun. Ya, gitu. Nah, ini terus nih kita hitung. Ya, ini juga sama. Pakai SLN juga. Ini ya. Nah, cost-nya berarti locker itu 1.600.000 ya. Salvage-nya
320, live-nya 2. Nah, dan seterusnya ya, saya hitung dulu ya untuk semuanya. Oke. Saya hitung ya. Nah, nih semuanya. Jadi depresiasinya seluruhnya adalah 27.214.800. Sementara kalau untuk cost-nya totalnya 658.580.000. Nah, terus untuk amortisasi yang kita hitung hanya pendirian perusahaan dan perizinan ya yang ada jangka waktunya. Ini dibagi, amortisasi kan langsung dibagi. Ininya umur ekonomisnya ya 5 tahun. Terus kalau yang ini 5 dibagi, sehingga totalnya kalau untuk yang amortisasi itu 6 juta. Nah, kita bisa menjumlahkan untuk total investasinya, berarti ini dari ini sel yang ini nih, ya, I18 ya, I18 nah, ditambah ini H27 ya, ini jumlah investasinya gitu ya, kamu nih 703.540.000 dan total penyusutannya ini kita jumlahkan nih yang 27 ini dengan 6 juta atau sama dengan 33.214.800. Nah, ini untuk proyeksi untuk investasinya. Ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita menghitung biaya produksi. Ya, biaya produksi di sini nah, kita bisa tinggal langsung masukin aja. Jadi ada beberapa ya seperti untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini bisa kita ambil dari ini gaji ya, dari gaji sini gimana berarti yang tahun 2023 ya, sini 2024 sampai dengan 2025. Nah, kita bisa ambil di sini ada angkanya. Biaya tenaga kerja langsungnya itu nah ini sama dengan ya ada di sini ya. Untuk tahun 2023 nih 129.600 ya. Untuk tahun ini 142. Kita lihat sini ya. Nah, nih. Caranya sama tadi, kita copy dari sini. Terus untuk tahun 2025 nih. Nah, yang 156. Nah, kita peroleh di sini nih ya. 156. Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsungnya yang berasal dari gaji, nah ini juga sama. Kita ambil dari mana? Dari sini, dari gaji. Nah, ini gajinya kan 368 ya. Untuk 2023. Nah, gitu. Nah, kemudian ini ya gajinya totalnya mana nih? Ini dia 405. Nah, untuk yang ini kan 446, jawab benar enggak? Ya, udah benar ya. Oke. Jadi untuk biaya produksi kita udah dapat ini. Nah, tinggal kita cari bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya itu kita ambil dari kapasitasnya, ya. Dengan adanya asumsi di sini harga bahan baku dalam periodenya. Ya, tadi kan disebutin harga bahan bakunya itu adalah sama dengan, kita lihat di soal ya. Nah, kita lihat di soalnya.
Oke, nah di sini itu ya, atas. Nah, ini bahan baku katanya 525.000 per unit, dan plastiknya 25.000 dengan kenaikan sebesar 10%. Tuh, jadi dan ini ada biaya telepon sama biaya listrik ya, itu masing-masing 5 juta dan 1 juta. Oke, kita balik lagi ke kertas kerja. Ini ya. Nah, jadi tadi bahan bakunya berapa? Saya lihat sini. Bahan bakunya 525.000 per unit. 525.000 per unit. Ya. Nah, terus untuk tahun 2021 kan katanya ada kenaikan ya, ada kenaikan. Oke, nah ini kita cari hitung ya, sama kayak tadi caranya. 1 ditambah kenaikannya berarti ini 10% dikali 520. Ini kita kurang 1 proyeksi lagi ya, nanti kita buat ya 1 proyeksi lagi. Terus ini berarti 1 ditambah, ini kita absolutin nanti. D. Nggak usah juga apa sih karena kita manual ya. Nah, dikali 525. Salah 525 di yang sebelahnya dong yang tahun ini ya. Berarti berapa tuh? Ya, 16. Ya, nah terus untuk yang plastik tadi berapa sih harganya? 25.000 ya. Oke, 25.000. Nah, sama ini juga kenaikannya berarti sama dengan 1 tambah ini karena 10% dikali nih 2.500. Tahun berikutnya sama dengan 1 tambah 10% dikalikan 27.500. Sini kita udah ketemu nih untuk yang bahan baku ya. Cuma nih nanti kita kurang ya, jadi ini harus kita jumlahkan lagi nanti ya untuk yang tahun 2023 ini harus kita hitung ya. Nah terus ini untuk transportasi dan BBM dia tetap ya, tetap asumsinya tetap tiap tahun itu 5 juta sampai 1 juta. Jadi ini 5 juta. Nah, ini seluruh tahun sama nih. Ini 1 juta. Oh ya. Nah, untuk depresiasi kita bisa ambil angkanya dari ini, dari investasi ya. Untuk yang ini kan kita ambil dari sini nih. K19 nih. Ya, depresiasinya nih. Nah, ini kan K19. Nah, berarti nanti kita harus perhitungkan. Tadi kan straight line ya, berarti sama per tahunnya akan segitu juga jumlahnya. Ya, jumlahnya sama nih. Ini akan sama jumlahnya para straight line. Ini udah absolut dulu deh. Ya. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Ini saya absolut dulu.
biar nggak berubah-berubah. Nah, kita sudah peroleh untuk biaya operasinya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, untuk total investasi kita ambil dari biaya investasi. Nah, biaya investasinya adalah totalnya di sini nih nanti angkanya. Ya, total investasinya 703, ini 580 ya. Nah, kemudian ini kayak ini kita ambil nih dari sini investasinya sama dengan ini 703 ini. Itu ya. Kemudian untuk ditambah biaya produksinya ini dari sini. Total biaya produksi mana tadi? Nih ya. Ini kita total nih semuanya nanti. Keseluruhannya. Ini tahun pertama kan, jadi kita cuma butuh ini doang. Kita cuma butuh ini aja di tahun pertama. Ya, jadi total investasinya di tahun pertama tadi berapa kita perolehnya? 703 ini. Kemudian untuk biaya produksinya cuma yang di tahun pertama aja, ya, yaitu di tahun 2020, butuhnya segini. Udah. Nanti tinggal kita perhitungkan berapa kebutuhan pendanaan. Nah, itu aja mungkin untuk materi yang akan saya sampaikan sampai dengan proyeksi dari biaya produksi. Selanjutnya saya akan jelaskan nanti di video pembelajaran selanjutnya. Ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.